Saya udah ke rumah kamu buat ngeyakinin kalau bayinya Lia itu anak kamu. Tapi kamu harus ingat gimana sikap kamu terhadap saya dan juga Rosa. Jadi sekarang saya minta kamu pergi dari sini, ya. Tolong percaya sama saya, Faris. Faris! Pak Frans, ini berkas. Dulu kamu juga nggak mau hal itu. Apalagi sekarang kamu masih bersama dengan Emma. Kamu bisa menjanjikan apa? Kalau hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan kamu. Kamu tetap mau bertanggung jawab terhadap bayi itu. Itu bisa aku pikirkan. Aku bisa jaga bayi itu. Oh iya? Nanti, yang penting sekarang status bayinya Lia jelas. Oke, terus gimana dengan Emma? Kalau Emma nggak terima gimana? Hah? Kamu bisa menjamin bayi itu akan baik-baik aja? Sementara kamu masih sama Emma. Kamu percaya dengan semua omongannya? Jadi udah mas, biar aku yang merawat bayi Lia dengan baik. Itu udah menjanji aku terhadap almarhumah Lia di depan makam Lia. Kamu lupain soal tes DNA itu. Enggak. Rosa. Tolong pikirkan lagi keputusan kamu. Tolong Rosa, tolong aku mohon. Kamu baik-baik aja? Aku nggak apa-apa. Udah mas, aku mau langsung ketemu sama dokter Hermin sekarang. Yaudah, kamu duluan. Aku mau ngomong sama Alvin, ya? Rosa, tolong pikirkan lagi keputusan kamu Rosa buat aku, please. Rosa. Alvino, gini, kamu harus ngerti keadaan Rosa seperti apa. Udah banyak trauma yang dilaluin sama Rosa. Tapi apa salahnya Faris untuk melakukan tes DNA lagi? Saya ngerti maksud kamu. Tapi kamu harus lihat juga Rosa seperti apa. Dan sekarang bayinya Lia juga baru ketemu. Dan saya nggak yakin tindakan kita mau tes DNA ini tindakan terbaik atau enggak. Untuk Rosa dan juga untuk bayinya Lia. Jadi sekarang saya minta silakan kamu pergi dari sini, ya. Faris tunggu. Kamu harus tahu kenapa saya nekat ngelakuin semua ini. Karena saya curiga sama adik kamu, Emma. Kenapa emang? Oke, beberapa hari lalu saya nggak sengaja baca chat dari orang suruhannya Emma. Ya intinya dibilang kalau apalagi yang harus dia lakukan. Handphone Emma ketinggalan di mobil saya, jadi saya terpaksa saya yang balas. Karena saya curiga sama Emma. Saya balas orang suruhannya Emma, saya ajak ketemu. Dan orang suruhannya Emma berpikir kalau itu Emma. Begitu saya temuin dan dia lihat saya, dia langsung kabur. Saya cari dia, saya kejar dia. Sampai akhirnya saya dipukul dari belakang dan saya pingsan. Sebentar, ini kamu nggak ngarang cerita kan, Alvin? Ini kenyataan, Faris. Oke? Makanya saya tetap nekat datang ke rumah sakit minta bukti CCTV. Karena saya curiga orang yang saya temuin itu terlibat sama penculik bayinya Lia. Ya, tapi sekarang semuanya terlambat. Saya dan Rosa udah berkali-kali ngeyakinin kamu untuk tes DNA. Saya udah ke rumah kamu buat ngeyakinin kalau bayinya Lia itu anak kamu. Tapi kamu harus ingat gimana sikap kamu terhadap saya dan juga Rosa. Jadi sekarang saya minta kamu pergi dari sini, ya. Tolong percaya sama saya, Faris. Faris! Pak Frans, ini berkas saya yang saya kasih ke pihak kepolisian. Karena saya yakin Rosa yang membunuh papa saya. Dan sekarang ini dua saksi yang saya ajukan lagi diperiksa sama pihak kepolisian. Dan saya yakin Rosa pasti dinyatakan bersalah. Baik, saya akan simpan berkas ini. Pak Frans, kira-kira berapa persen peluang saya buat dapetin semua harta warisan Papa kalau emang Rosa bersalah? Karena Mas Radit masih berhubungan darah dengan Pak Surya Dharma. Dan seharusnya seluruh harta yang dibagikan ke Bu Rosa itu milik Mas Radit. Tapi sayangnya
saat pembagian warisan Mas Radit tidak ada. Jadi ya sesuai dengan yang tertulis oleh Pak Dharma aja yang dibagikan harta warisan itu. Terus gimana Pak? Apa ada cara lain supaya Mas Radit bisa mendapatkan haknya secara utuh? Ada Mbak Emma. Caranya? Kalau keputusan hakim sudah sah, terbukti Bu Rosa bersalah atas pembunuhan Pak Dharma, seluruh harta yang diberikan ke Bu Rosa dari Pak Dharma bisa dianulir ke Mas Raditya. Kalau gitu saya permisi. Oke, Pak Frans terima kasih banyak ya. Biar saya anterin Pak Frans ke depan sekalian saya mau pergi. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Pak Frans. Nanti kalau memang 2 orang saksi yang saya ajukan udah ada perkembangan, saya pasti langsung kabarin Pak Frans. Biar Pak Frans juga bisa langsung siap-siap untuk memproses soal pembagian harta warisan Papa kepada Mas Radit. Karena gimana pun, Mas Radit yang lebih berhak, bukan Rosa. Saya akan urus semuanya. Jika memang Bu Rosa sebagai pelakunya, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari Pak Dharma. Saya permisi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Ngapain Eli di situ? Aku harus samperin dia. Ya udah aku mau pergi dulu. Mau kemana? Aku masih ada urusan. Yang jelas, aku akan cepat selesaiin urusan warisan ini. Dan aku akan pastikan, Rosa nggak akan mendapat sepeser pun harta warisan Papa. Oke. Masuk. Masuk cepetan. Kamu itu ngapain sih? Pakai nyamperin saya segala? Kalau sampai tadi ada Alvino di rumah saya, dia bisa makin curiga sama saya. Kan sudah bilang sama kamu, jangan pernah datengin saya atau telepon saya duluan. Tunggu saya telepon kamu, atau kamu kasih kabar dulu kalau ada apa-apa. Saya nggak akan nekat ke sini kalau kamu angkat telepon saya. Ada masalah penting yang mau saya omongin ke kamu. Awas aja kamu ya. Kalau sampai kamu datengin saya kayak gini, cuman karena mau minta uang atau minta kerjaan, saya nggak bakalan kasih. Ini soal bayinya Lia. Panti asuhan yang tempat ngerawat bayi itu kemarin diperiksa sama polisi. Kenapa kamu nggak kasih tahu sama saya dari semalam? Hah? Ya, saya juga kan baru tahu pagi ini. Kacau nih semuanya nih. Kacau gara-gara kamu. Kan saya udah bilang sama kamu, kenapa kamu nggak ambil bayi itu setelah saya marahin kamu? Ya gimana caranya nanti pihak panti asuhannya curiga ke saya. Lagian saya juga nggak bisa ngurus bayi itu. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Ya saya nggak peduli. Yang jelas sekarang semua rencana saya berantakan gara-gara kamu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus pergi keluar dari Jakarta, yang jauh.
Buat apa? Saya kan lagi ada kerja di sini. Ya saya nggak mau lah. Oh ya udah kalau gitu,